Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review atau penjelasan materi praktikum Big Data mengenai materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 untuk melengkapi UAS praktikum Big Data. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke pertemuan pertama, yang dimana materi pertama ini menjelaskan mengenai Big Data dan juga Apache Spark. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Big Data. Big Data merupakan kumpulan data yang berukuran besar yang tidak dapat diproses secara optimal. Nah, menggunakan metode komputasi konvensional. Jadi, pengolahan Big Data itu memerlukan sebuah sistem komputasi terdistribusi agar proses analisis yang dilakukan agar bisa lebih cepat dan juga efisien dan juga scalable. Nah, dalam praktikum ini digunakan PySpark, yaitu antarmuka Apache Spark berbasis Python yang memungkinkan pemrosesan data dalam skala besar secara efisien. Lanjut, karakteristik Big Data atau 5V. Nah, 5V terdiri dari volume yang menggambarkan ukuran data yang sangat besar, mulai dari terabyte hingga petabyte, sehingga memerlukan media penyimpanan dan pemrosesan khusus. Lanjut ke velocity, yaitu menunjukkan kecepatan data yang dihasilkan, dikirim, dan juga diproses, seperti data sensor IoT maupun server yang bersifat real time. Lanjut di sini ada variety, yaitu menggambarkan keberagaman format data, baik itu data terstruktur, semi-struktur, dan juga tidak terstruktur. Lanjut ke veracity, yaitu menunjukkan tingkat kualitas dan keakuratan data, baik yang bersih, konsisten, dan juga minim kesalahan. Lanjut, itu ada value. Value itu menjelaskan data atau nilai informasi yang dapat diperoleh dari proses analisis big data untuk mendukung pengambilan keputusan. Lanjut, ada arsitektur Apache Spark. Yang pertama itu ada drive program, yaitu sebagai pengendali utama proses komputasi. Lanjut, ada cluster manager, yaitu bertugas untuk mengalokasikan sumber daya komputasi. Lanjut, ada worker node, yaitu sebagai tempat menjalankan proses pengolahan data. Lalu yang terakhir itu ada eksekutor, yaitu yang mengeksekusi tugas serta menyimpan data di memori atau in memory sehingga proses komputasi berjalan atau berlangsung dengan lebih cepat. Mengapa kita menggunakan Apache Spark? Yang pertama itu memproses data dengan kecepatan tinggi yang menggunakan teknologi in-memory computing. Lanjut di situ ada mendukung pemrosesan data dengan skala besar sehingga terdistribusi. Lanjut itu ada compatible dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, Scala, ataupun R. Lanjut itu mampu menangani proses analisis data secara batch maupun real time. Lanjut kita masuk ke materi 2, yaitu ingest data ke Hadoop Distributed File System atau HDFS. Nah, sebentar. Lanjut kita masuk ke ingesti data ke Hadoop Distributed File System atau HDFS. Nah, ingesti data merupakan proses memasukkan data dari sumber eksternal ke dalam sistem penyimpanan big data. Nah, pada praktikum ini, data disimpan pada Hadoop Distributed File System atau HDFS sebagai media penyimpanannya sebagai media penyimpanan terdistribusi yang mendukung pengolahan data dalam skala besar. Lanjut, di sini ada tujuan praktikum kita menggunakan HDFS. Yang pertama itu memahami konsep dasar Hadoop Distributed File System atau HDFS, menyiapkan lingkungan kerja untuk Hadoop, menginstal dan mengkonfigurasi komponen pendukung Hadoop, mempersiapkan sistem untuk proses integrasi ke ingesti ke HDFS. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua ini intinya adalah fokus pertemuan ini menyiapkan lingkungan kerja Hadoop sebelum proses pengolahan data dilakukan. Nah, pada tahapan ini dilakukan meliputi instalasi Java JDK, Apache Hadoop, Python, dan Visual Studio Code. Nah, selain itu dilakukan konfigurasi seperti penambahan variabel Java_home serta file pendukung Hadoop pada Windows agar sistem dapat digunakan untuk proses ingesti data ke HDFS. Lanjut kita ke materi 3, yaitu programming Hadoop with Spark atau fundamental dan data wrangling. Lanjut, di sini ada penjelasannya sedikit, yaitu data wrangling merupakan proses pembersihan data, merapikan dan mentransformasikan data mentah agar siap digunakan dalam proses analisis. Nah, pada praktikum ini, proses tersebut dilakukan menggunakan PySpark Data Frame. Nah, untuk mengolah data dalam secara terdistribusi.
Lanjut di sini ada konsep dasar PySpark, yaitu menggunakan data frame sebagai struktur utama dalam pengolahan data. Operasi pada data frame dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada transformation, yaitu operasi yang menghasilkan data frame baru tanpa langsung dieksekusi atau lazy evolution. Nah, contohnya seperti select, filter, with column, ataupun filter. Lanjut di sini ada action. Nah, action ini merupakan operasi yang memicu eksekusi sehingga menghasilkan sebuah output atau menyimpan data. Contohnya seperti show, count, collect, dan juga write. Jadi intinya pada pertemuan ketiga ini, praktikum berfokus pada proses data whirling menggunakan PySpark. Nah, tahapan ini dimulai dengan menggunakan atau membuat data frame dari data mentah. Nah, kemudian dilakukan pembersihan data melalui standarisasi teks, penanganan nilai kosong, dan juga penyamaan format tanggal. Lanjut di sini digunakan regular expression untuk mengisra informasi penting dari kolom teks. Nah, pada tahap akhirnya dilakukan imputasi data secara perhitungan total transaksi sehingga diperoleh dataset yang bersih, konsisten, dan juga siap dianalisis. Lanjut kita masuk ke materi 4 yang berjudul Spark SQL Join Aggregation dan juga Windows Function. Nah, di sini Spark SQL merupakan sebuah modul dari Apache Spark itu sendiri yang memungkinkan pengolahan data relasional menggunakan sintaks SQL standar pada dataset berskala besar dan juga terdistribusi. Nah, pada prosesnya sendiri, proses query dioptimalkan secara otomatis oleh Catalyst Optimizer sehingga eksekusi menjadi lebih efisien. Lanjut di sini ada konsep Spark SQL. Nah, Spark SQL sendiri menggabungkan kemampuan SQL relation dengan proses data terdistribusi pada Apache Spark. Nah, keunggulannya adalah mendukung query SQL standar dapat memproses data secara besar, dioptimalkan otomatis oleh Catalyst Optimizer, terintegrasi dengan PySpark Data Frame. Nah, intinya pada pertemuan ini, kita mempelajari Spark SQL sebagai modul Apache Spark untuk mengolah data relasional menggunakan sintaks SQL. Nah, praktikum ini mencakup penggabungan data dengan join, peringkasan data menggunakan aggregation, serta analisis lanjutan menggunakan window function. Nah, selain itu, data frame sendiri didaftarkan sebagai temporary view agar dapat diproses menggunakan query SQL secara langsung. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut ke materi 5. Materi 5 itu merupakan kuis. Nah, langsung kita lanjut ke materi yang ke-6. Nah, materi yang ke-6 berjudul dengan Spark SQL Optimasi Kinerja Dasar. Nah, di sini pertama kita awali dengan execution plan. Nah, sebenarnya apa itu execution plan? Execution plan merupakan rencana eksekusi yang disusun oleh Catalyst Optimizer untuk Spark menjalankan suatu query. Manfaat execution plan yang pertama itu ada menampilkan alur proses data, membantu mengidentifikasi proses yang kurang efisien, serta digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan performa query. Nah, contoh fungsi yang digunakan adalah explain. Lanjut di sini ada caching. Caching sendiri adalah teknik menyimpan data frame ke dalam memori RAM, sehingga data yang digunakan tidak perlu dibaca ulang ke media penyimpanan. Keunggulannya adalah mempercepat proses eksekusi query, mengurangi waktu pembacaan data, serta meningkatkan performa analisis berulang. Nah, fungsi yang digunakan yaitu cache atau cache. Lanjut, itu ada partitioning. Partitioning merupakan proses membagi data ke dalam beberapa partisi agar pemrosesan dapat dilakukan secara paralel. Nah, fungsi yang digunakan yang pertama itu ada repetition, yaitu mengatur ulang jumlah partisi secara merata atau full shuffle. Lanjut itu ada coalesce, yaitu mengurangi jumlah partisi dengan proses yang lebih efisien. Nah, pada pertemuan ke-6 ini intinya adalah praktikum berfokus pada optimasi kinerja Apache Spark. Nah, beberapa teknik yang dipelajari meliputi analisis execution plan, menggunakan explain, penggunaan caching untuk mempercepat akses data, pengolahan partisi menggunakan repetition dan coalesce, serta perbandingan performa antar format CSV dan juga part-wide. Nah, hasil praktikum sendiri menunjukkan bahwa format part-wide dan penggunaan caching mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan data pada Apache Spark. Lanjut kita masuk ke materi 7 yang berjudul penerapan data storage non-relational atau MongoDB.
Sini kita menggunakan MongoDB. Jadi konsep MongoDB sendiri itu merupakan sebuah dataset non-SQL yang berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format JSON. Nah, keunggulan MongoDB yang pertama adalah schemaless, yaitu struktur dan data lebih fleksibel. Lanjut, mendukung penyimpanan array dan juga nested dokumen secara langsung. Lanjut, itu cocok untuk menangani data semi terstruktur dan tidak terstruktur. Lanjut, itu mengurangi kebutuhan operasi join yang kompleks. Lanjut, di sini ada operasi CRUD yang akan kita gunakan. Nah, di MongoDB sendiri ini menyediakan 4 operasi utama dalam pengolahan datanya. Yang pertama itu ada create, yaitu menambahkan satu atau beberapa dokumen. Lanjut ada read, yaitu menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Lanjut itu ada update, yaitu memperbarui informasi pada dokumen. Lanjut yang terakhir itu ada delete, yaitu menghapus dokumen dari collection. Nah, query yang kita gunakan pada MongoDB. Nah, MongoDB menggunakan filter berbentuk JSON untuk melakukan pencarian data. Nah, contoh penggunaannya seperti yang pertama, mencari data berdasarkan nilai atribut. Yang kedua, itu ada menggunakan operator perbandingan seperti $GT atau lebih besar dari, dan juga $GTE, lebih besar atau sama dengan. Lanjut, yang terakhir itu ada mengakses data pada nested dokumen untuk menggunakan notasi titik atau dot notation. Nah, intinya pada pertemuan 7 ini, praktikum ini membahas mengenai penerapan database non-SQL menggunakan MongoDB itu sendiri. Nah, berbeda dengan database relasional yang menggunakan table, MongoDB menyimpan data dalam bentuk dokumen atau JSON yang lebih fleksibel. Nah, pada praktikum ini dimulai dengan membuat koneksi dengan PyMongo, kemudian dilanjutkan dengan implementasi operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete. Selain itu, MongoDB juga mendukung penyimpanan array dan juga nested dokumen, sehingga lebih sesuai untuk mengelola data semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke dalam codingan pertemuan 6 yang akan saya jelaskan. Nah, codingan ini saya buat di dalam Google Colab, yang dimana codingan ini kami gunakan atau kami buat pada pertemuan 6 sebelumnya. Oke, baik teman-teman sekalian, di sini ada pertemuan 6 yang dimana sudah dibuat, yang dimana codingan pertama yaitu diawali dengan proses import dari beberapa pustaka yang digunakan, seperti OS, Since, Time, dan juga Spark Session, serta fungsi run dan juga run dari PySpark. Nah, selanjutnya program ini melakukan konfigurasi variabel lingkungan seperti PySpark Python, PySpark Driver, dan juga Spark Local IP. Di sini. Lanjut, untuk memastikan Apache Spark menggunakan interpreter Python yang sesuai dan dapat berjalan secara optimal pada lingkungan lokal. Nah, program tersebut kemudian memeriksa keberadaan sesi Spark yang masih aktif dan menghentikan penggunaan Spark Stop. Nah, guna menghindari konflik atau duplikasi sesi. Selain itu, dibuat sebuah Spark Station baru menggunakan aplikasi modus 5 optimalisasi Spark menggunakan lokal, yang memungkinkan Spark memanfaatkan seluruh inti prosesor yang tersedia pada komputer. Pada tahap berikutnya, program menghasilkan dataset dummy sebanyak 500.000 baris ya, melalui fungsi Spark Range. Nah, kemudian menambahkan 2 data atribut, yaitu nilai acak yang berisi data numerik dalam rentang 0 sampai 100, serta kategori acak yang berisi data kategorikal yang berisi bilangan bulat dari 0 hingga 9 menggunakan fungsi run itu tadi. Lanjut, di sini ada dataset sintetis yang digunakan sebagai media pengujian dan evaluasi performa dan optimasi pemrosesan data dari Apache Spark. Yang terakhir, program menampilkan jumlah partisi awal dataset menggunakan df large run get number partition. Yang bagian sini yang bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana data didistribusikan ke dalam beberapa partisi sehingga dapat diproses secara paralel dan efisien oleh Spark.
Lanjut kita ada skill kedua yaitu menulis dan membaca. Nah, kode ini digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam penulisan atau write dataset ke dalam format CSV tadi menggunakan Apache Spark. Pengukuran itu dimulai dari penyimpanan waktu menggunakan time ke dalam variabel start_time. Selanjutnya dataset df underscore large disimpan ke dalam direktori data underscore dummy.csv menggunakan write tadi dengan opsi model override yang berfungsi untuk menimpa data lama apabila direktori telah ada. Nah, serta parameter hardware sama dengan true agar nama kolom diikuti ditulis pada baris pertama file CSV. Setelah proses penulisan selesai, program kembali mengambil waktu saat ini dan menghitung selisihnya dengan menggunakan start_time untuk memperoleh durasi eksekusi. Lanjutnya, di situ ada hasil pengukuran tersebut, kemudian ditampilkan dalam satuan detik melalui fungsi print. Nah, pengukuran waktu ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja atau performance Apache Spark dalam melakukan proses penyimpanan data berukuran besar ke media penyimpanan sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis efisiensi proses write pada eksperimen optimasi Spark. Lanjut di sini ada sel ketiga yaitu menulis data ke format Parquet. Nah, kode ini digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan Apache Spark dalam menyimpan write dataset ke dalam format Parquet yang menggunakan format penyimpanan kolom. Nah, lanjut yang telah dioptimalkan untuk analisis yang berskala besar. Proses ini diawali dengan mencatat waktu awal menggunakan time ke dalam variabel start_time. Selanjutnya dataset df underscore large disimpan ke dalam dataset data underscore dummy.parquet menggunakan write dan dengan opsi override sehingga data yang telah ada sebelumnya akan digantikan apabila direktori tujuan telah tersedia. Lanjut di sini ada sel ketiga yaitu bandingkan waktu read dan juga agregasi CSV versus Parquet. Nah, kode pemrograman tersebut digunakan untuk membandingkan performa Apache Spark dengan menggunakan proses membaca atau read, melakukan agregasi data pada dua format penyimpanan yaitu CSV dan juga Parquet. Pengukuran dimulai dengan mencatat waktu awal menggunakan time, lalu kemudian Spark membaca data berformat CSV melalui Spark.read.csv dengan opsi header sama dengan true. Kemudian seluruh data file CSV secara otomatis baca sebagai data tipe string. Lanjut di sini setelah proses selesai, durasi eksekusi ditampilkan dengan 1 detik. Nah, tahapan yang sama kemudian dilakukan pada dataset berformat Parquet menggunakan Spark.read.parquet. Lanjut di sini ada praktik catching dan juga explain. Nah, kode ini digunakan untuk mengukur waktu eksekusi, filtering, dan juga perhitungan jumlah data atau count pada dataset Parquet tanpa menggunakan mekanisme cache di Apache Spark. Nah, proses ini diawali dengan mencatat waktu menggunakan perintah tadi yang time. Lalu intinya adalah pengujian ini bertujuan untuk memperoleh nilai acuan atau baseline dari kinerja PySpark sebelum penerapan mekanisme catching. Nah, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan waktu eksekusi secara data disimpan di memori untuk mengevaluasi peningkatan performa yang diperoleh melalui teknik optimasi. Lanjut di sini ada menyimpan ke memory cache yang dimana intinya pada kode ini diterapkan mekanisme caching pada dataset df underscore Parquet untuk meningkatkan performa pemrosesan data di Apache Spark. Lanjut di sini ada uji coba setelah cache. Ini yang terakhir. Kode ini digunakan untuk menguji kinerja Apache Spark setelah dataset di Parquet disimpan ke dalam cache. Lalu proses diawali dengan mencatat waktu yang dengan menggunakan perintah tadi time. Jadi intinya di sini dataset difilter menggunakan kondisi kategori underscore acak besar dari 5 dan dihitung dalam jumlah barisnya melalui metode count. Nah, lanjut di sini ada program menampilkan execution plan melalui metode explain true yang berfungsi untuk memperlihatkan rencana eksekusi query secara lengkap, mulai dari logical plan, optimize logical plan, hingga physical
Plan. Informasi ini berguna untuk menganalisis bagaimana Spark mengoptimalkan proses eksekusi, termasuk memastikan bahwa dataset telah memanfaatkan mekanisme in-memory double scan atau cache pada pemrosesan sehingga pengguna dapat memahami efektivitas teknik optimasi yang diterapkan terhadap performa pengolahan data. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai materi 1 hingga materi 7, serta presentasi saya mengenai penjelasan codingan pada pertemuan 6. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.